Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Karisa Putri Ramadhani dari kelas 11E absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang determinan matriks. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan belajar apa itu determinan matriks dan bagaimana sih determinan matriks itu. Apa itu determinan matriks? Determinan matriks adalah nilai yang diperoleh dari matriks persegi. Determinan ini adalah fungsi yang akan memetakan matriks persegi ke bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan bulat positif, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai determinan disimbolkan dengan nilai mutlak. Misalnya matriks A, nilai determinannya menjadi det A sama dengan nilai mutlak A. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa determinan ini nilainya diperoleh dari matriks persegi. Jadi, selain matriks persegi, tidak bisa dicari determinannya. Nah, kita tahu bahwa matriks persegi itu ada yang berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, cara menghitung determinan matriks dari kedua ordo tersebut tentu caranya berbeda. Pertama, kita akan membahas rumus determinan matriks 2 kali 2. Untuk matriks berordo 2 kali 2 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nilai determinannya bisa dicari seperti berikut ini. Misalnya ada matriks A yaitu A, B, C, D. Maka determinan A-nya di sini kita menggunakan cara perkalian silang. Jadi A kalikan D dikurang B dikalikan C. Supaya lebih kebayang kita coba contoh soal ya. Di sini ada matriks X yaitu 4, 2, 3, 5. Maka determinan X-nya kita kalikan silang. 4 dikalikan 5 dikurang 2 kali 3. Maka 20 dikurang 6 sama dengan hasilnya 14. Seperti itu. Lanjut kita akan membahas rumus determinan matriks 3 kali 3. Untuk matriks berordo 3 kali 3 terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nilai determinannya bisa dicari melalui 2 metode, yaitu terdapat metode Sarus dan metode minor kofaktor. Apa itu? Pertama, kita akan membahas metode Sarus. Di sini kita punya matriks A yang berordo 3 kali 3. Baris pertama yaitu A11, A12, A13. Baris kedua A21, A22, A23. Baris ketiga A31, A32, A33. Apa sih maksudnya? A11 itu maksudnya adalah baris ke-1, kolom ke-1 ya. Yang lainnya juga sama ya. Jadi angka pertama itu menunjukkan baris, angka kedua menunjukkan kolom. Untuk metode Sarus, langkah pertamanya itu kita harus menuliskan kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kolom kedua di sebelah kanan matriks A. Lalu kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai pola. Perhatikan warna dan tandanya ya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya setelah kita menuliskan kembali kolom ke-1 dan kedua di sebelah kanan matriks A. Nah, untuk cara ini kita akan mengalihkan secara diagonal. Untuk yang berwarna pink itu bertanda positif dan untuk yang berwarna orange itu bertanda negatif. Jadi rumusnya ini adalah determinan A sama dengan A11 dikalikan A22 dikalikan A33 ditambah A12 dikalikan A23 dikalikan A31 ditambah A13 dikalikan A21 dikalikan A32 baru dikurang A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikalikan A21 dikalikan A33. Supaya lebih kebayang coba kita contoh soal ya. Kita punya soal matriks A yaitu 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Maka untuk mencari determinan A-nya ya kita kalikan secara diagonal. Jadi determinan A sama dengan 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1 dikurang 3 kali 1 kali 3 dikurang 1 kali 4 kali 1 dikurang 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 4 tambah 6 dikurang 9 dikurang 4 dikurang 8 dan hasilnya adalah 11. Selanjutnya kita akan membahas metode minor kofaktor. Nah, dari matriks A di samping kita akan membuang elemen A, I, J. I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Maksudnya adalah matriks A elemen ke I, J, misal kita mau pilih A12. Berarti kita harus membuang baris ke-1 dan kolom kedua.
Nah, dapat kita lihat di sini misal kita ingin mencari A11, maka kita harus membuang baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti akan bersisa A22, A23, A32, dan A33. Dan seterusnya juga untuk A12 dan A13. Dapat dilihat di sini terdapat minor dan kofaktor. Minor adalah determinan dari matriks yang beberapa elemennya sudah dibuang. Minor dilambangkan dengan M, dengan rumus MIJ sama dengan determinan dari AIJ. I adalah baris, J adalah kolom. Determinan AIJ tadi yang sudah kita sebutkan. Misalnya di sini kan kita punya A11. Berarti determinan dari A11 itu adalah kan A22, A23, A32, dan A33. Maka M11 sama dengan A22, A23, A32, dan A33. Seterusnya juga untuk M12 dan M13. Lalu kita punya kofaktor yang dilambangkan dengan C atau K. Dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari C11, maka C11 sama dengan minus 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan M11. Nah, berarti kan min 1 pangkat 2 ya. Min 1 pangkat 2 itu adalah 1. 1 dikali M11 sama dengan M11. Maka di sini bisa dilihat C11 sama dengan M11. Sedangkan untuk mencari C12 berarti C12 sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan M12. Berarti kan min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 dikali M12 adalah min M12. Berarti C12 sama dengan min M12. Untuk mencari C13 sama caranya dengan mencari C11. Dapat disimpulkan, rumus untuk mencari determinan A dengan rumus minor kofaktor adalah A11 dikali C11 dikurang A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, di sini dapat dilihat ya penjelasan tentang apa itu minor dan apa itu kofaktor. Selanjutnya kita coba ke contoh soal ya. Misalnya di sini ada contoh soal matriks A yaitu 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Maka determinan A-nya sama dengan pertama kita mencari yang 1. Berarti membuang barisan 1 dan kolom ke 1. Berarti bersisa 1, 4, 1, 2. Dikurang 2, berarti menghilangkan baris ke 1 dan kolom kedua. Bersisa 2, 4, 3, 2. Ditambah 3, menghilangkan barisan ke 1 dan kolom ketiga. Berarti bersisa 2, 1, 3, 1. Nah, berarti dapat kita lihat nih, di sini menjadi matriks persegi. Berarti tinggal kita kali silang. Determinan A sama dengan 1 dikalikan 1 kali 2 dikurang 1 kali 4. Dikurang 2 dikalikan 2 kali 2 dikurang 3 kali 4. Ditambah 3 dikalikan 2 dikali 1 dikurang 3 kali 1. Sama dengan 1 dikalikan hasilnya min 2 dikurang 2 dikalikan min 8 ditambah 3 dikalikan min 1. Berarti sama dengan min 2 ditambah 16 ditambah min 3 hasilnya adalah 11. Nah, materinya sudah selesai nih. Sekarang kita coba latihan soal yuk. Oke, di sini ada soal. Tentukan determinan dari matriks A yaitu 4, min 1, 1, 4, 5, 3, min 2, 0, 0 dengan menggunakan metode Sarus dan metode minor kofaktor. Langsung saja kita jawab ya. Pertama, kita akan menjawab menggunakan metode Sarus. Ingat saja kalau metode Sarus itu kita harus menuliskan kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriksnya. Langsung saja kita kalikan secara diagonal. Berarti determinan A sama dengan 4 kali 5 kali 0 ditambah min 1 kali 3 dikalikan min 2 ditambah 1 dikalikan 4 kalikan 0 dikurang 1 kali 5 dikali min 2 dikurang 4 kali 3 kali 0 dikurang min 1 dikali 4 kali 0. Berarti sama dengan 0 tambah 6 tambah 0 tambah 10 dikurang 0 dikurang 0 hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita menggunakan metode minor kofaktor. Ingat saja kalau minor kofaktor itu berarti harus ada elemen-elemen yang dibuang. Jadi determinan A sama dengan 4 dikalikan sisanya berarti 5, 3, 0, 0. Dikurang min 1 berarti sisanya 4, 3, min 2, 0. Ditambah 1 sisanya 4, 5, min 2, 0. Lalu matriksnya kita kalikan silang.
Jadi determinan A sama dengan 4 dikalikan 5 kali 0 dikurang 0 kali 3 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena min ketemu min 1 adalah plus. Jadi 1 dikalikan 4 kali 0 dikurang min 2 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan 4 kali 0 dikurang min 2 dikalikan 5. Sama dengan 4 kali 0 ditambah 1 kali 6 ditambah 1 kali 10. Jadi 0 tambah 6 tambah 10 hasilnya adalah 16. Nah, hasilnya sama kan maupun metode Sarus atau miracle factor, hanya caranya saja yang berbeda. Baik, materinya sekarang sudah beres. Mudah bukan? Jika kita ingin mempelajarinya lebih dalam, pasti kita bisa. Nah, itu saja yang bisa dapat disampaikan. Semoga materinya bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.